Aku mau kasih lihat data buat teman-teman semua. Kalau KPAI itu mengungkap ada sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang 2023 dan hampir separuhnya itu terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Di awal 2024 ada 141 kasus. Di seluruh aduan itu 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah atau di satuan pendidikan. Nah, sepanjang awal 2024 bahaya sekali. Ada 46 kasus anak mengakhiri hidup. Dan dari total kasus itu, 48% diantaranya itu di satuan pendidikan dan anak korban ini masih memakai pakaian sekolah. Kita tahulah ada banyak sekali kasus-kasus kemarin, ya sepanjang kemarin itu 2023 kalau saya nggak salah itu ada kasus anak yang dirundung dan kemudian meninggal dunia. Ada juga yang terbakar dan kemudian meninggal dunia. Ini ada link beritanya, bisa teman-teman lihat. Ini jadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan sekali. Jadi harus jadi perhatian serius. Pemerintah nih harus memikirkan nih bagaimana sistem pendidikan kita yang baik gitu. Supaya kalau zaman aku dulu sekolah itu ya, itu kan ada mata pelajaran budi pekerti. Ya, semacam itu dulu waktu aku sekolah gitu. Sekarang itu harus dinaikkan lagi. Nah, bully itu nggak cuma soal fisik ya sebenarnya, nggak cuma soal kekerasan fisik. Tadi di awal aku udah ngomong, bully itu ada banyak jenisnya gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Mengatain anak gitu itu juga bagian dari bullying. Itu masuk kategori verbal bullying gitu. Bicara soal bullying, aku pernah jadi korban bullying waktu SD. Bahkan sampai SMA juga. Enggak fisik sih, verbal bullying. Dan itu masih aku ingat sampai detik ini apa yang dibilang sama temanku. Itu kayak semacam terngiang-ngiang di sini. Dan itu jadi semacam mengganggu emosional ya. Dan itu mempengaruhi bagaimana kemudian men-treat emosi, mengelola emosi itu. Terus itu juga mempengaruhi perilakuku gitu dari masa ke masa. Dan jujur saja membutuhkan psikolog untuk kemudian tidak menimbulkan trauma gitu. Jadi bullying itu besar sekali, meskipun itu hanya sebuah kata-kata gitu, tapi itu besar sekali pengaruhnya. Ini harus diperhatikan. Di bullying juga ada cyberbullying, ketika kita main media sosial, terus kita tanpa mengenal seseorang, tapi kita bisa ngata-ngatain orang itu. Biasa aku lihat di komen-komenan artis gitu ya, kayak wah gila, orang pada kejam banget ya omongannya gitu. Padahal kita nggak kenal sama orang itu masuk dalam kategori cyberbullying. Dan kita juga tahu ada banyak sekali kasus di mana orang bunuh diri karena cyberbullying. Bunuh diri karena dikata-katain sama orang yang bahkan nggak dikenal. Bullying itu nggak bisa dianggap remeh gitu, itu mempengaruhi mental. Aku tahu karena aku korbannya. Kemudian ada physical bullying ya, aksi pemukulan, dan itu kita juga dikejutkan dengan kasus-kasus ini karena bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan juga anak SD menjadi pelaku dari bullying ini. Ini yang harus diperhatikan. Kita harus memikirkan tentang bagaimana lingkungan itu juga mempengaruhi perilaku setiap anak. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Lingkungan sekitar, keluarga, orang tua itu harus memperhatikan emosi anak dengan baik supaya anak-anak ini bisa tumbuh menjadi orang-orang yang paham tentang hak orang lain dan bagaimana dia menghormati orang lain. Ini juga harus diperhatikan tentang pengawasan orang tua ini. Sekali lagi orang tua ya punya peran yang sangat penting untuk mengawasi anak. Meskipun memang secara aturan itu ada mengenai pencegahan bullying ya, tapi kadang ya nggak efektif lah ya. Jadi sekali lagi ini jadi PR bersama. Dan yang harus diperhatikan di era yang sekarang, media sosial itu mempengaruhi sekali bagaimana sikap anak di dunia nyata. Jadi ya mungkin harus dibatasi deh. Selama ini tuh banyak ya wacana-wacana soal membatasi anak mengakses media sosial. Membatasi anak bagaimana bisa apa yang harus mereka tonton, mereka yang tidak boleh tonton gitu. Kalau di media TV itu kan sudah ada tuh aturannya jelas ya, ini tontonan untuk usia berapa sampai dengan usia berapa gitu. Nah, media sosial juga harusnya begitu. Dan sekali lagi ini orang tua nih punya peran sangat penting untuk
mengawasi penggunaan media sosial anak-anak. Ya kalau tadi aku nyebut bahwa waktu SD tuh aku ada pelajaran budi pekerti, sekarang juga pendidikan karakter ini penting sekali ya di sekolah, karena ini sering sekali terabaikan. Kita terlalu fokus bicara soal prestasi akademik, padahal hidup nggak hanya soal IQ, tapi juga emosionalnya, EQ, itu penting sekali. Jadi ini harus diperhatikan.